Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu kebangkitan yang membebaskan. Mari kita bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus itu yang membebaskan menjadi sukacita bagi setiap kita, itu betul. Maka suasana kebaktian hari ini pun terasa berbeda dengan minggu-minggu biasanya. Namun kita harus ingat, sesungguhnya sukacita Paskah bahwa Yesus bangkit itu tidak lahir atau tidak terjadi dalam kondisi yang kosong. Bukan terjadi di ruang hampa. Melainkan terjadi di tengah-tengah murid-murid yang ketakutan, kebingungan pada titik yang paling hancur karena buyarnya seluruh pengharapan mereka. Dan disitulah sukacita Paskah hadir. Demikian juga sebetulnya, kalaupun kita sekarang ini memperingati dan mencoba menghayati kembali sukacita Paskah, bukankah sukacita Paskah kita hari ini juga bukan lahir di dalam kekosongan? Juga diberitakan, juga kita peringatin di tengah-tengah 1 bulan yang lalu kita dikejutkan dengan perang antara Amerika dan Iran. Yang sekarang ini masih bertanya-tanya sampai kapan perang itu akan berlalu. 50 ribu pasukan sudah mendekati Iran. Apakah betul-betul akan ada terjadi peperangan darat atau cuma gertak sambalnya Presiden Donald Trump seperti biasanya cuma gertak sambal? Kekhawatiran itu masih banyak. Termasuk kekhawatiran daripada kehidupan kita masing-masing. Ada yang mendengar isu kelihatannya aku mau di PHK mungkin. Ada yang baru saja menerima diagnosa dari dokter dan mengatakan penyakitnya cukup parah. Macam-macam yang lain. Masing-masing kita beda. Dan hari ini Paskah dengan sukacitanya hadir dalam suasana seperti itu. Bukan di dalam kondisi yang seolah-olah aman-aman saja. Dan sebetulnya apa yang dialami oleh Maria Magdalena pada waktu itu, ketika pagi-pagi buta datang ke kubur Tuhan Yesus, sebetulnya menjadi semacam cermin atau potret daripada kehidupan kita hari ini. Dia datang ke kubur itu untuk meratapi kekalahannya. Untuk bersedih karena buyar sudah pengharapannya. Untuk mencoba sekali lagi mengekspresikan betapa cinta dia kepada Tuhan Yesus tetapi yang sekarang sudah mati. Itu kedatangan Maria Magdalena pagi itu di kubur Tuhan Yesus. Hanya untuk mencoba, inilah sedikit yang masih bisa saya lakukan. Di tengah-tengah tidak ada sesuatu lagi yang bisa aku lakukan. Karena hari-hari ke depan akan lebih buruk daripada hari yang sekarang. Itu konsep pemikiran daripada Maria Magdalena. Jikalau ada di antara kita yang juga mempunyai pemikiran dan perasaan seperti itu, buka telingamu baik-baik. Bukan karena khotbah saya, tetapi dengar suara Tuhan. Mari kita kemudian membaca Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 16.
Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, saya perlu jelaskan dikit antara ayat 1 dan 2 tadi. Ketika Maria Magdalena mengira bahwa Yesus ini mayatnya sudah diambil orang, maka dia dengan begitu khawatir, ketakutan, baliklah pergi ke tempat para rasul berkumpul. Lalu memberitahukan kepada mereka, mayat Tuhan kita sudah diambil orang. Dan karena mendengar berita yang sebetulnya tidak benar daripada Maria Magdalena ini, maka Petrus dan Yohanes cepat-cepat lari ke kubur Tuhan Yesus. Dan setelah mereka berdua sampai di kubur Tuhan Yesus, mereka melihat kubur kosong, mereka lihat kok ada kain kafan dan apalagi kain penutup kepalanya terletak cukup rapi. Yohanes khususnya langsung tahu Yesus sudah bangkit. Tetapi Maria ini kan baru saja tadi melari dari kubur menemui Rasul Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lain. Lalu ketika Petrus lari ke kubur, dia juga balik lagi ke kubur. Dan tentu dia terlambat, kalah dibandingkan sama Yohanes dan Petrus. Maka ketika kejadian pasal 20 ayat 11 tadi, mungkin Petrus dan Yohanes juga sudah meninggalkan kubur. Baru disitulah Maria Magdalena sampai lagi di kubur dan kejadian cerita ini. Mari kita lihat. Kalau kita bertanya mengapa Maria waktu itu tidak mengenali Tuhan Yesus. Padahal berdiri dekat di depan dia. Kenapa tidak mengenali? Jawabannya, bukan karena Yesus berubah rupa secara fisik. Tetapi yang menjadi alasan Maria tidak mengenal Tuhan Yesus karena matanya masih tertutup oleh duka cita. Dan apalagi ditambah maksud kedatangan dia ke kubur itu dengan maksud yang keliru dan salah. Saya perlu tegaskan kenapa saya mengatakan bukan Yesus berubah rupa secara fisik. Maaf, banyak orang Kristen punya konsep, bahkan pendeta-pendeta kalau nggak hati-hati belajar itu ngomong begini. Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia itu pakai tubuh kemuliaan. Itu sebabnya tidak dikenali oleh Maria. Saya mengatakan tidak. Justru Tuhan Yesus itu bangkit dengan tubuh yang sama, itu bahkan masih ada bekas lukanya kok. Itu sebabnya ketika ketemu dengan Thomas, Tuhan Yesus berkata, "Thomas, kamu dulu pernah swear sama teman-temanmu tidak akan percaya aku bangkit kalau tidak mencoba meraba bekas luka. Ayo kalau mau." Itu. Memang nanti waktu kita mati kemudian bangkit, Tuhan memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Sebab apa? Tubuh kita yang sekarang ini pernah kita pakai untuk berbuat dosa.
Tubuh yang ini walaupun dibangkitkan lagi tidak cocok untuk bertemu dengan Tuhan yang mulia. Maka kita diberikan tubuh kebangkitan yang beda dengan tubuh kita yang sekarang. Maka yang cacat akan sehat dan semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik, nggak seperlu oplas. Tetapi untuk Yesus tidak perlu tubuh kebangkitan, yang tubuh kemuliaan sebab apa? Dalam tubuh dia yang lahir di kandang Bethlehem sampai mati di kayu salib belum pernah satu kali pun berbuat dosa. Sehingga tidak perlu dikasih tubuh kemuliaan, itu konsep teologisnya. Jadi dalam pengertian ini ketika Maria tidak mengenali Tuhan Yesus bukan karena wujud Tuhan Yesus berubah. Tetapi karena konsep dia itu betul-betul dibelenggu oleh konsep yang lama. 3 hari yang lalu mati. 3 hari yang lalu sudah dikuburkan. Dan bagi Maria tidak ada konsep kebangkitan sama sekali. Maka apalagi ketika datang ke tempat itu memang untuk meratapi Yesus yang sudah mati. Kalau masih ada sedikit siapa tahu aku datang ke kubur Tuhan Yesus dan dia bangkit. Mungkin melihat itu dia akan percaya Yesus bangkit. Permasalahannya konsep itu tidak ada sama sekali. Maka di dalam pemahaman ini sebetulnya sesuatu hal yang ironi. Maria mencari Yesus yang mati pagi-pagi itu. Padahal Yesus sudah bangkit dan hidup. Maria datang untuk tabur bunga, untuk merempah-rempahi Tuhan Yesus. Artinya apa? Kalaupun nanti suatu saat membusuk, tapi paling tidak jangan membusuknya cukup cepat. Harap-harap agak lama. Sehingga dia boleh berkali-kali sebelum membusuk, sebelum mendatangkan bau yang sangat tidak enak, dia masih bisa tengok dan bisa tengok. Itu konsepnya. Padahal Raja yang hidup, yang memiliki kehidupan sehingga dia berkata, jikalau aku tidak menyerahkan nyawaku, tak seorang pun dapat mengambilnya daripadaku. Itu sudah berdiri di hadapannya. Maria mencari dia di antara orang mati. Padahal maut, musuh terbesar daripada kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yaitu kematian, sudah dikalahkan. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 5 dicatat, pada waktu beberapa wanita-wanita datang ke kubur Tuhan Yesus, malaikat bertanya dengan satu pertanyaan yang sinis. Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang yang mati? Ketika malaikat mengatakan mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang yang mati, itu mungkin seolah-olah bagi saya minimal mau menjawab pertanyaan Ayub yang ribuan tahun tidak terjawab. Sebab pada waktu Ayub mengalami penderitaan yang amat sangat, ketika ia tidak menemukan ada pengharapan di dalam hidup yang sekarang, Ayub itu pernah bertanya demikian, jikalau orang mati, dapatkah ia hidup kembali? Itu pertanyaan Ayub. Artinya dia mau mengatakan kalau orang mati bisa hidup kembali, mending sekarang aku cepat-cepat mati. Untuk apa menderita seperti ini? Dari kaya raya mendadak menjadi miskin, dari sehat tiba-tiba sakit kayak begini. Bahkan istri yang cuma satu pun bukan mengkuatkan dan menghibur. Malah menusuk dengan kalimat-kalimat yang mencoba membawa dia meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, kalau memang di dalam kematian setelah itu ada kehidupan lagi, mending aku mati sekarang. Tapi dia tidak berani. Kenapa? Dia tidak mendapatkan jawaban. Karena minimal dia tahu sesusah-susahnya hidup ada masalah hidup. Kalau belum menerima Kristus setelah mati ada masalah mati. Jangan pikir mati itu selesai. Hidup ada masalahnya. Mati di luar Kristus masalah lebih besar daripada masalah hidup. Itu sebabnya kabarkanlah Injilmu. Maria datang dengan konsep yang keliru. Maka jangan heran jikalau ia datang dengan konsep dan maksud yang keliru.
Maka waktu melihat Yesus, seketika pikirannya menerjemahkan realitas surgawi itu ke dalam kategori duniawi. Ya dong? Karena dia tidak mempunyai konsep kebangkitan sama sekali. Tidak percaya Yesus bangkit, bahkan tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Maka ketemu orang, langsung pikirannya apa? Pagi-pagi benar di kuburan. Siapa kalau bukan penunggu kuburan? Masih pagi sekali. Pagi-pagi sekali di kuburan sendirian lagi. Kalau satu keluarga, mungkin menengok keluarganya yang baru saja meninggal. Tapi ini sendirian. Ya tukang kubur lah. Penjaga kuburan lah. Nah kalau dia penjaga kuburan, ya yang paling bertanggung jawab kalau bukan dia siapa? Maka pertanyaannya sederhana sekali. Di mana engkau mengambil jenazah Tuhan? Satu peristiwa surgawi yang dikerjakan oleh Allah yang Maha Kuasa, yang sudah mengalahkan maut, dimengerti secara duniawi. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Maria. Namun saudara, kalau kita mau jujur, seringkali kita sebagai orang Kristen juga seperti itu loh. Kita bibir mulut ngomong tuh aku percaya Tuhan bangkit. Tetapi semua hal yang terjadi kita kaitkan dengan seolah-olah hukum sebab akibat. Karena sudah terjadi seperti ini pasti besok akan demikian. Itu duniawi sekali. Ini perang tidak selesai-selesai. Sekarang dolar sudah 17.000. Kalau setengah tahun lagi kira-kira sampai berapa? Ya jangan tanya saya, bukan ahli ekonomi saya. Tetapi itu kan pertanyaan kita dalam hati, walaupun sebetulnya juga tidak sanggup menjawab. Tidak sanggup jawab, tanya ngapain. Itulah kita kalau mau jujur. Dokter udah bilang kamu sakit seperti ini, ya udahlah kalau sudah sakit seperti ini, udahlah. Doanya cuma basa-basi. Tetapi setelah amin, ketakutannya luar biasa. Lalu apa bedanya sebelum berdoa dan setelah berdoa? Kita seringkali sama. Sekarang memperingati Yesus yang bangkit. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, Kristus seolah-olah belum bangkit. Kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, trauma masa lalu, kesalahan-kesalahan masa lalu masih terus menghantui kita dan tidak pernah selesai. Seolah-olah Tuhan belum bangkit. Itu pengalaman setiap kita. Sedikit banyak kita punya hal-hal semacam itu. Ya. Banyak orang hidup datang kepada Yesus dengan kacamata yang sama. Dengan konsep Maria waktu itu. Ya kan? Tuhan, tolong. Amin. Tidak ada bedanya sama sekali sebelum berdoa dengan setelah berdoa. Murid-murid Tuhan Yesus didampingin dengan beberapa orang-orang Kristen waktu itu. Semalam suntuk berdoa untuk Petrus yang tertangkap. Dipenjarakan oleh Herodes. Dan bahkannya mungkin bakal dipenggal juga seperti Yakobus. Apalagi Yakobus memang sudah dipenggal kepalanya. Sekarang Petrus sudah tertangkap, sudah masuk penjara. Hanya karena sekarang hari raya saja belum dibunuh. Selesai hari raya bakal akan ditangkap. Itu perhitungan hitam di atas putih, itu perkiraan secara manusia. Karena dikatakan sebelumnya melihat Yakobus dipenggal kepalanya, rakyat orang Yahudi yang tidak percaya senang. Maka Herodes mau ambil lagi hati untuk orang-orang Yahudi. Petrus sudah ditangkap. Mereka berdoa. Terjadi satu peristiwa surgawi. Petrus bebas. Datang ke tempat mereka berdoa. Ketuk pintu tidak dibukain. Hamba yang mendengar suara Petrus panggil-panggil ngomong, itu suara Petrus di depan pintu.
lu ngelindur. Untuk apa doa kalau begitu semalam suntuk? Kalau orang-orang Kristen abad permulaan bisa seperti itu, emang kita siapa? Itu sebabnya kalau mau jujur, doa kita itu seringkali cuman rutinitas. Biasanya saya untuk ngecek siapa yang doanya rutinitas itu waktu makan bersama-sama sudah dipimpin doa. Saudara A tolong pimpin doa sebelum makan bersama-sama. Setelah didoakan, pada ngambil piring, duduk doa lagi. Wah, ketahuan itu doanya rutinitas mungkin. Atau mungkin kemungkinan kedua positif sih ya. Wah, lauknya enak, maka bersyukur. Puji Tuhan kalau ada yang seperti ini. Tetapi itu kenyataannya. Menghadap piring, siap makan, tutup mata berdoa. Tadi sudah loh. Malah ada yang tidak berdoa, kok tidak berdoa? Ya itulah kita. Dalam pemahaman seperti ini juga mungkin percaya Yesus, tapi pengharapannya, cita-citanya, konsentrasinya, prioritasnya masih 100% duniawi dan sementara. Kita ngomong Yesus sudah bangkit. Kita ngomong tujuan kita yang terakhir adalah kekekalan. Nanti di balik kematian. Tetapi prioritas kita di mana? Tidak ada bedanya dengan dulu sebelum percaya Tuhan. Bahkan ada yang lebih giat, kenapa? Dulu aku kerja tanpa penyertaan Tuhan. Dulu aku kerja tanpa janji berkat Tuhan. Sekarang ada janji berkat Tuhan, harus lebih giat. Gila. Ada yang seperti itu orang Kristen. Maka datang ke gereja bahkan mintanya berkat-berkat yang hanya disediakan di dunia. Ya. Percaya Yesus bangkit. Tapi semuanya tidak ada bedanya dengan sebelum dulu percaya. Kalaupun percaya, saya khawatirnya percaya secara komunitas, bahkan personal pun tidak. Rasul Paulus berkata dan tadi dikutip oleh Pak David. Jikalau pengharapan kita hanya di dalam dunia ini, maka pengharapan kita itu adalah pengharapan sia-sia dan kita adalah orang yang paling malang. Karena kebangkitan Kristus justru memberikan kepada kita yang bukan datang dari dunia. Karena yang datang dari dunia, yang dapat kita peroleh di dalam dunia, orang non-Kristen bisa dapat lebih banyak daripada kita. Asal dia lebih pintar, atau dia lebih rajin, apalagi berani lebih gila. Tetapi banyak orang Kristen lebih gila dari orang dunia sih dalam bisnisnya. Benar. Bukan untuk yang sementara seperti ini Tuhan bangkit. Tetapi kenyataannya Tuhan yang bangkit bagi kita masih tetap seperti itu. Tidak salah ketika dikatakan kita lebih daripada pemenang. Saya memberikan satu contoh apa artinya kita lebih daripada pemenang ketika kita mengalami sakit. Ketika sakit makin lama makin parah secara umum, kekhawatiran itu makin lama makin besar juga. Tetapi di tengah kekhawatiran dan ketakutan karena sakit semakin parah, damai sejahtera kita ketika kita sungguh-sungguh percaya Yesus bangkit, itu mendekati hari-hari kematian kita, damai sejahtera itu semakin kuat juga. Itu artinya lebih daripada sekedar menang. Bukan hanya penyakit pasti sembuh. Bukan kesulitan pasti selesai dalam Yesus. Dan seringkali orang Kristen karena menganggap Yesus, karena percaya Yesus bangkit tetapi masih dengan cara dunia, ketika mengalami kesalahan,
Lalu sebetulnya dengan kesalahan yang akibat yang terjadi karena kesalahannya bisa selesai dengan cara Yesus, dia tetap pilih mau dengan caranya sendiri. Ya akhirnya terjebos ke dalam akibat yang lebih parah, tidak pernah selesai. Tidak bisa dipungkirin kita bisa salah. Dan karena kesalahan kita muncul akibat. Ya sudah, akibat itu selesaikan dalam Kristus. Bukan dengan cara kesalahan yang lebih besar lagi. Banyak sekali pebisnis Kristen jatuh dalam situasi seperti ini. Puji Tuhan saya tidak mau jadi pebisnis, itu sebabnya. Godaannya besar. Yang mau jadi pun kalau dipanggil Tuhan tidak bisa lari. Ya kan? Karena Tuhan yang bangkit, yang memiliki hidup kita. Tuhan yang bangkit, tidak pernah luput memperhatikan setiap kita. Itu pujian kita tadi yang pertama. Tak ada satupun yang luput. Pertanyaannya, Maria yang sudah terbutakan oleh tujuan yang keliru ke kubur Yesus, yang tidak punya konsep kebangkitan sama sekali tentang Tuhan Yesus, yang pengenalannya terhadap Kristus waktu itu keliru, ya Kristus yang bangkit dianggap sebagai tukang kubur, bagaimana bisa mengenalinya? Dan jawabannya, bukan dengan mujizat yang dahsyat dan spektakuler. Kenapa? Sebab tidak ada yang lebih besar daripada kebangkitan Kristus. Tidak ada yang lebih besar dari kebangkitan Kristus. Itu sebabnya Yesus bukan berkata, engkau tidak percaya aku adalah Allah Yesus yang bangkit. Nih aku buktikan, aku bukan mujizat. Bukan. Tidak perlu mujizat lagi. Tidak perlu melakukan mujizat-mujizat yang belum dilakukan 3 tahun selama pelayanannya, enggak. Karena yang terbesar sudah terjadi, Yesus bangkit. Itu sebabnya cukup dengan suara yang lembut Tuhan Yesus berkata, Maria. Dan di situ dia sadar. Dia dibebaskan dari belenggu ketidaktahuannya bahwa Yesus sudah bangkit. Dengan suara manis dan lembut dari Tuhan Yesus yang memanggil Maria. Yang tadinya air matanya bercucuran karena merasa jenazah Tuhan Yesus dicuri, diganti dengan sukacita. Hati yang meloncat-loncat. Kegirangan yang tak terkatakan. Perubahan itu karena mendengar Yesus memanggil namanya Maria. Puji syukur sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib. Satu minggu kira-kira sebelum itu, dia berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku mengenal dombaku satu per satu. Dan domba-dombaku mendengar suaraku. Buka telingamu sekarang. Bukan untuk mendengar suara pendeta yang sedang berkhotbah. Buka telinga hatimu. Dengar suara Tuhan Yesus yang manis lembut memanggil. Satu persatu namamu. Saya tidak sebutkan. Ada seorang yang punya nama resmi. Waktu saya pertama kali kenal dia, saya selalu memanggil dia dengan nama resmi. Lalu dia mengatakan, Pak Yung jangan panggil saya dengan nama resmi. Panggil nama panggilan saya ini. Kenapa?
Karena nama resmi saya dipakai oleh ibu saya ketika menegur saya. Ketika ia kurang senang dengan saya. Tadi pagi saya menulis WhatsApp untuk dia. Dengar suara Yesus. Bukan memanggil engkau dengan nama resmimu. Dengan nama panggilanmu. Kita semua punya nama kecil. Yang dipanggil oleh nenek kita dengan kasih sayang. Yang dipanggil oleh papa kita, mama kita. Dipanggil oleh teman-teman kita yang akrab dengan panggilan itu. Tuhan memanggil kita dengan nama itu. Bukan dengan nama resmi, Yung Tik Yuk, enggak. Dia panggil saya dengan nama kecil, Sekio, anjing kecil maksudnya. Tetapi itu nama yang tidak pernah terdengar di telinga saya. Sejak ayah saya meninggal, sejak nenek dan kungkung saya meninggal. Tetapi itu nama yang manis, anjing kecil. Tuhan Yesus yang bangkit hari ini memanggil engkau dengan nama itu. Ya, karena dia mengasihi kita. Karena dia yang bangkit mau berjalan bersama-sama dengan kita. Mau memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Mau membawa kita keluar dari belenggu-belenggu yang selama ini masih mengikat kita. Mau mengangkat semua kekhawatiran-kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan kita. Itulah Yesus yang bangkit. Di dalam pemahaman seperti ini, kebangkitan bukan sekedar peristiwa historis bahwa Yesus telah bangkit. Saya bukan mengingkari bahwa Yesus bangkit itu bukan peristiwa historis. Ya, itu peristiwa historis. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan berhenti sampai di sana. Kebangkitan Kristus adalah pengalaman personal. Di mana kita dipanggil keluar dari persembunyian kita. Dari belenggu yang mengikat kita. Dari apapun itu yang sebetulnya bukan yang Tuhan minta untuk terus kita simpan dan kita genggam. Kebangkitan Kristus itu personal. Sama seperti begitu personalnya dengan manis lembut Yesus memanggil Maria. Demikian juga memanggil kita dengan nama panggilan yang akrab. Ya. Sang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Panggil dia. Ya Tuhanku, di sini aku. Aku rindu mendengar engkau memanggil namaku.